Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dengan Ibu Radita Ekasari, bertemu lagi di mata pelajaran PPKN hari ini. Untuk hari ini kita akan masuk ke bab yang kedua. Kalau kemarin kita membahas bab pertama tentang Pancasila sebagai dasar negara, maka hari ini kita akan membahas tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Untuk bab yang kedua ada 4 hal yang harus kita bahas sebelumnya. Yang pertama adalah kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar. Yang kedua adalah kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar. Yang ketiga adalah peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Yang keempat adalah melaksanakan pertahanan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Hari ini kita hanya akan membahas tentang kedudukan dan makna dari pembukaan Undang-Undang Dasar. Sebelumnya kalian sudah tahu pembukaan Undang-Undang Dasar terdiri dari 4 alinea. Kita akan bahas kedudukan yang pertama, kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang kedua, hubungan antara pembukaan Undang-Undang Dasar dengan teks proklamasi kemerdekaan. Yang ketiga, kita akan bahas tentang pembukaan memuat pokok kaidah. Jadi, pembukaan undang-undang itu memiliki pokok-pokok kaidah. Yang keempat, makna alinea. Karena punya 4 alinea, maka kita akan bahas dari makna masing-masing alinea. Masuk ke yang pertama, kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar. Oke, kalian sudah paham? Undang-Undang Dasar memiliki 4 alinea. Undang-Undang Dasar sendiri pernah mengalami perubahan pada amandemen. Bila awalnya Undang-Undang Dasar itu terdiri dari pembukaan batang tubuh dan penjelasan, maka setelah diamandemen berubah menjadi hanya 2, pembukaan dan pasal-pasal. Hanya 2. Lanjut. Hubungan antara pembukaan Undang-Undang Dasar dan proklamasi kemerdekaan. Perlu kalian pahami bahwa proklamasi kemerdekaan memuat dua hal pokok, yaitu pernyataan kemerdekaan. Yang kedua adalah hal yang harus dilakukan setelah menyatakan kemerdekaan. Ini sesuai dan sama dengan yang dimuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, yaitu alinea ke-4, di mana dimuat tentang prinsip dan tujuan dari berdirinya bangsa Indonesia. Oke, kita masuk ke pokok kaidah atau kaidah pokok dari pembukaan Undang-Undang Dasar. Hanya pembukaan Undang-Undang Dasar. Di sini ada 7 kaidah pokok yang perlu kalian hafalkan. Perlu dihafalkan. Yang pertama adalah pokok pikiran yang diciptakan dan diwujudkan dalam pasal-pasal undang-undang. Yang kedua adalah pengakuan kemerdekaan. Yang ketiga adalah cita-cita nasional, yaitu cita-cita bangsa Indonesia. Yang keempat, pernyataan kemerdekaan. Jadi, setelah pengakuan kita harus tetap menyatakan kemerdekaan. Yang kelima, tujuan negara, termuat dalam alinea ke-4. Yang keenam, kedaulatan rakyat, termuat dalam pasal 1, seperti yang sudah kalian ketahui. Yang ketujuh adalah dasar negara, yaitu Pancasila yang sudah kita bahas pada bab pertama. Kita akan bahas satu persatu dari 4 alinea. Alinea pertama. Alinea pertama menyatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Kita mengakui dan kita terapkan dalam negara Indonesia, di mana alinea pertama memuat dalil objektif, yaitu bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Maka sesuai bila kita katakan bahwa alinea pertama menyatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Lanjut.
Bila alinea pertama menyatakan tentang kemerdekaan, alinea kedua membahas tentang perjuangan kemerdekaan. Perjuangan kemerdekaan di sini ada 3 poin. Yang pertama, bahwa perjuangan bangsa Indonesia telah mencapai kemerdekaan. Yang kedua, bahwa momentum yang telah dicapai harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan. Yang ketiga, kemerdekaan harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Lanjut yang terakhir, alinea ketiga. Dalam alinea ketiga, bila alinea pertama membahas tentang menyatakan kemerdekaan, alinea kedua membahas tentang perjuangan dari kemerdekaan, maka alinea ketiga yang dibahas adalah dipertegas kembali bahwa kemerdekaan itu atas berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi bukan hanya berjuang, kita juga perlu Tuhan sesuai dengan bunyi dari sila pertama. Yang terakhir adalah alinea keempat. Sudah Ibu kilas tadi bahwa alinea keempat itu berisi tentang prinsip tujuan dari berdirinya bangsa Indonesia, termuat dalam pembukaan undang-undang, terdapat dan tersirat dalam butir-butir Pancasila, yaitu tujuan negara Indonesia yang akan diwujudkan oleh pemerintah negara yang tentunya harus berdaulat. Yang kedua, ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, bentuk negara, yaitu bentuk negara republik yang berkedaulatan rakyat. Yang keempat, dasar negara, yaitu Pancasila. Itu adalah 4 makna dari alinea pembukaan Undang-Undang Dasar. Sekian materi yang Ibu sampaikan hari ini. Untuk lebih jelasnya, materi tersebut akan Ibu kirimkan melalui Google Classroom dan kita akan melanjutkan diskusi di sana. Ibu juga punya tugas yang harus kalian selesaikan hari ini. Sampai di sini Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum.